昼に渡そうと思ってたんだけど。Horosle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh penyakitnya. Yang pengangguran, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Yang sedang skripsian, semoga cepat wisuda. Amin. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Orange. Film yang dirilis pada tahun 2015 lalu ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Naho yang mendapatkan sebuah surat dari dirinya sendiri di masa depan. Surat itu berisi petunjuk agar Naho di masa kini tidak mengalami penyesalan seperti yang dialami oleh Naho dari masa depan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Orange. All around you. Seperti film drama Jepang pada umumnya, film diawali dengan memperlihatkan pemandangan pohon sakura yang sedang bermekaran. Ketika itu, terdapat seorang wanita bernama Naho yang sedang menikmati pemandangan tersebut. Tiba-tiba entah dari mana, Naho mendapatkan sebuah surat misterius yang dikirimkan oleh dirinya sendiri dari 10 tahun di masa depan. Surat tersebut berisi petunjuk agar Naho yang sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Naho yang berada di masa depan. Di dalam surat tersebut juga menyebutkan jika sebentar lagi akan datang seorang murid pindahan bernama Kakeru. Benar saja, seorang murid pindahan bernama Kakeru benar-benar masuk dan bergabung ke dalam kelas mereka. Anehnya, apapun yang tertulis di surat itu, semuanya benar-benar terjadi. Pada saat pulang sekolah, teman-teman Naho mengajak Kakeru untuk bergabung bersama mereka, persis seperti yang tertulis di surat tersebut. Tetapi di surat misterius itu tertulis jika seharusnya pada hari itu Naho dan teman-temannya tidak mengajak Kakeru untuk pergi bersama mereka. Di sini Kakeru berkenalan dengan teman-teman dari Naho, yaitu Azusa, Chino, Hagita, dan Suwa. Mereka menyambut Kakeru dengan sangat baik. Bahkan dalam waktu singkat, mereka bisa terlihat akrab dengan Kakeru. Naho terus bertanya-tanya di dalam kepalanya, apa yang sebenarnya akan terjadi, sampai-sampai pada hari itu mereka seharusnya tidak mengajak Kakeru pergi. Di sekolah, Naho dan teman-temannya penasaran, mengapa Kakeru tidak masuk sekolah selama 10 hari. Karena cemas, Naho kembali melihat surat misterius tersebut. Di surat tertulis, jika keesokan harinya, Kakeru akan kembali masuk sekolah. Lalu pada hari mereka sedang bermain softball, entah karena sebab apa, Naho nantinya akan mulai menyukai Kakeru. Lagi-lagi surat itu benar. Keesokan harinya, Kakeru sudah masuk sekolah seperti biasa. Setelah Naho memenangkan permainan softball, Kakeru melihat jika kaki Naho mengalami cedera. Kakeru pun langsung mengobati luka Naho dan mengatakan bahwa ia selalu memperhatikan Naho. Atas perhatian yang diberikan oleh Kakeru ini, sesuai yang tertulis di surat, Naho pun mulai menyukai Kakeru. Mulai saat itu, Naho mulai mempercayai isi dari surat tersebut. Kemudian, scene berpindah ke 10 tahun di masa depan. Di masa ini, Naho telah menikah dengan Suwa dan memiliki seorang anak yang lucu. Di sini, Naho, Suwa, Azusa, Chino, dan Hagita mengunjungi rumah dari nenek Kakeru. Ternyata di masa depan, Kakeru sudah tidak lagi bersama mereka, dikarenakan Kakeru telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi kepada Kakeru nantinya? Pertanyaan itu akan terjawab seiring berjalannya film. Lalu scene berpindah kembali ke masa mereka masih SMA. Di kelas, ketika istirahat makan siang, mereka terkesan dengan bekal makan siang lezat yang dibuat sendiri oleh Naho. Dengan nada bercanda, Kakeru meminta Naho untuk membuatkan bekal makan siang untuknya. Tetapi, Naho menanggapi perkataan Kakeru ini dengan cukup serius. Ia pun berusaha untuk membuatkan bekal makanan yang lezat untuk Kakeru.
Keesokan harinya, Naho mencoba untuk memberikan bekal makan siang buatannya kepada Kakeru. Namun, ia tidak pernah memiliki kesempatan. Pada saat pulang sekolah, Kakeru mengajak Naho untuk pulang sekolah berdua. Setelah sedikit berbicara tentang satu sama lain, barulah kita mengetahui jika pada saat upacara masuk sekolah, ibu dari Kakeru telah meninggal dan ia tidak hadir pada saat pemakamannya. Di tengah-tengah pembicaraan, akhirnya Naho bisa memberikan bekal buatannya kepada Kakeru. Kakeru pun merasa begitu senang karena ia tidak pernah menyangka jika Naho akan benar-benar membuatkan bekal untuknya. Suatu ketika pada saat di sekolah, seorang kakak kelas yang bernama Ueda yang pindah dari Tokyo sama seperti Kakeru menyatakan perasaannya kepada Kakeru. Mendengar hal ini, Naho yang sudah jatuh cinta dengan Kakeru tampak sedih. Sebelum menanggapi perasaan Ueda, Kakeru menanyakan kepada Naho apakah tidak masalah jika ia menjalin hubungan dengan Ueda lewat kertas yang ia selipkan di dalam sebuah penghapus. Pada saat istirahat, Kakeru akhirnya menerima Ueda menjadi pacarnya. Teman-teman Kakeru tampak begitu senang melihatnya. Tetapi tentu saja tidak dengan Naho. Naho merasa begitu sedih. Naho juga kecewa karena tidak bisa menghilangkan penyesalan yang dialami oleh dirinya di masa depan. Belakangan hari, Kakeru baru mengetahui jika Naho tidak menyetujui hubungan antara dirinya dan juga Ueda. Sejak Kakeru berpacaran dengan Ueda, perlakuan dari Naho kepada dirinya mulai berubah. Di beberapa kesempatan, Naho bahkan tampak berusaha untuk menghindari Kakeru. Meskipun Kakeru sudah berpacaran dengan Ueda, tetapi pada dasarnya Kakeru terlihat masih menyimpan perasaan kepada Naho. Hal ini juga sebenarnya disadari oleh Ueda. Pada saat pulang sekolah, Naho ditabrak oleh Ueda hingga terjatuh. Di sini bukannya membela Ueda pacarnya, Kakeru malah justru membela Naho. Setelah diberikan saran oleh teman-temannya, Naho sadar jika ia tidak bisa terus-terusan menghindari Kakeru. Akhirnya, Naho memberanikan diri untuk berbicara dengan Kakeru. Kakeru sendiri ternyata sudah mengakhiri hubungannya dengan Ueda. Sebab Kakeru memiliki seseorang yang jauh lebih ia sukai daripada Ueda, yaitu Naho. Namun sayang, Naho tidak mengetahui hal ini. Di kelas, pada saat pelajaran sains, guru mereka memberitahukan bahwa meskipun secara teori perjalanan waktu bisa dilakukan, tetapi untuk sekarang, teknologi manusia masih belum bisa melakukannya. Lebih jauh, guru mereka menjelaskan kalau seseorang di masa lalu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa depan. Jika merubah masa lalu, masa depan tetap tidak akan berubah, melainkan akan melahirkan sebuah dunia alternatif baru yang biasa disebut dengan dunia paralel. Itu berarti semua yang dilakukan oleh Naho pada saat ini tidak merubah apapun di masa depan. 10 tahun lagi, Kakeru tetap saja sudah tiada, terlepas dari berbagai usaha yang dilakukan oleh Naho. Penyesalan yang dialami oleh Naho di masa depan pun juga tidak akan menghilang. Di dalam surat, Naho dari masa depan memberitahukan jika Naho di masa ini harus pergi melihat kembang api di kolam renang bersama Kakeru pada saat nanti festival sekolah berlangsung. Sore harinya, Naho langsung mengajak Kakeru untuk pergi melihat kembang api berdua dengan dirinya. Kakeru pun menerima ajakan dari Naho. Lalu tibalah hari festival sekolah. Selesai acara, Naho langsung bergegas untuk menemui Kakeru di pinggir kolam renang. Namun sayangnya, ia dihalangi oleh Ueda yang merasa jika hubungannya dengan Kakeru berakhir akibat dari Naho. Oleh karena hal itu, Naho pun terlambat untuk datang menemui Kakeru. Untung saja masih ada kembang api yang tersisa untuk mereka lihat dan nikmati berdua. Beberapa hari kemudian, Naho dan Kakeru pergi berkencan. Pada saat berdoa di sebuah kuil, Kakeru berharap jika ia bisa memanggil ibunya untuk yang terakhir kali dan menghapus penyesalannya.
Meskipun Kakeru tahu ia tak lagi bisa melakukannya. Lantas Nao pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Namun Kakeru menolak untuk menjawabnya. Karena dirinya sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan nanti, Nao menduga jika penyesalan yang dirasakan oleh Kakeru dikarenakan ia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Beberapa saat kemudian, Kakeru akhirnya mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di antara ia dan ibunya. Ternyata pada saat upacara masuk sekolah, kesehatan dari ibu Kakeru semakin memburuk. Untuk itu, ibunya meminta Kakeru agar pergi menemaninya ke rumah sakit. Tetapi karena Kakeru merasa jika ibunya selalu saja mengganggu dan mengekangnya, Kakeru menolak permintaan tersebut. Mereka berdua pun bertengkar hebat. Pada saat di sekolah, ibunya mengirimi pesan agar Kakeru pulang ke rumah secepatnya. Namun karena Kakeru merasa sangat senang ketika diajak pergi oleh Nao dan teman-temannya, Kakeru pun membalas agar ibunya tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, Kakeru tidak mendapatkan balasan pesan lagi dari ibunya. Ternyata pada saat itu, ibu Kakeru sudah melakukan bunuh diri. Sejak saat itu, Kakeru terus saja menyesali perbuatannya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Nao dari masa depan tidak ingin dirinya mengajak Kakeru pergi bersama mereka pada saat hari pertama sekolah sebelumnya. Di rumahnya, Nao kembali membaca surat tersebut. Di surat itu tertulis jika Nao bisa menghilangkan rasa penyesalan Kakeru terhadap ibunya, mungkin mereka bisa menghindarkan Kakeru dari kecelakaan yang dialaminya. Nao merasa bingung mengenai kecelakaan apa yang dimaksud oleh surat itu. Ternyata Kakeru mati bukan karena kecelakaan, melainkan Kakeru memang sengaja melakukan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya sendiri ke sebuah truk yang melintas demi menyusul ibunya ke alam sana. Dan yang lebih parah lagi, insiden itu akan terjadi setelah festival olahraga yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Lalu tibalah hari festival olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah mereka. Di sini, Kakeru dan teman-temannya berhasil memenangkan pertandingan lari estafet sebagai perwakilan dari kelas mereka. Kemudian scene kembali berpindah ke 10 tahun di masa depan. Setelah mengunjungi kediaman nenek Kakeru, Nao, Suwa, Chino, Azu, dan Hagita kembali merasakan kesedihan atas kematian Kakeru. Di rumah, Nao membuka buku harian miliknya dan kembali teringat dengan semua kenangannya bersama dengan Kakeru sewaktu Kakeru masih hidup dulu. Melihat istrinya yang sedih, Suwa datang memeluk Nao. Suwa menyarankan agar Nao menuliskan sebuah surat untuk dirinya di masa lalu, agar Nao di masa lalu tidak mengalami penyesalan dan kesedihan yang sama dengan yang mereka alami saat ini. Sepulang sekolah, Nao datang menghampiri Kakeru. Nao meminta maaf kepada Kakeru atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Setelah itu, Nao mengatakan jika dirinya sangat menyukai Kakeru dan ingin selalu berada di sampingnya. Kakeru mengatakan jika Nao bersama dengan dirinya, Nao akan selalu tersakiti. Tetapi Nao tidak memperdulikannya, karena ia benar-benar mencintai Kakeru. Nao juga ingin mengenal Kakeru lebih jauh lagi dan memeluk dirinya. Kakeru mengatakan tentang keinginan sesungguhnya kepada Nao. Ia tak ingin lagi merasakan kesendirian, menjadi lelaki yang lebih kuat dan bisa menjalani hidup yang bahagia. Suwa, Chino, Azu, dan Hagita yang diam-diam melihat mereka berdua pun terlihat sangat senang. Setelah semua yang terjadi hingga saat ini, Nao merasa jika semuanya akan baik-baik saja, dan semua hal buruk yang tertulis di surat itu tidak akan pernah terjadi. Lalu, tibalah hari di mana Kakeru akan melakukan bunuh diri. Di sini, Kakeru mengajak mereka semua untuk berkumpul dan mengunjungi sebuah tempat suci pada saat malam nanti. Di rumahnya, secara tidak sengaja, Kakeru melihat ponsel ibunya. Kakeru membaca semua pesan buruk yang sudah ia kirimkan kepada sang ibu sebelumnya. Kakeru pun kembali teringat dengan semua kesalahan yang sudah ia lakukan terhadap ibunya.
Hal ini diperparah ketika Kakeru melihat video rekaman dari ibunya. Di video itu, sang ibu meminta maaf kepada Kakeru. Sebenarnya di saat Kakeru masih kecil, ibunya memutuskan untuk bercerai dari ayahnya Kakeru. Sebab ayahnya sering sekali memukuli Kakeru. Semua itu ibunya lakukan karena ia tidak mau melihat putranya terluka. Lebih jauh, ibunya menceritakan dikarenakan Kakeru sering bertengkar dengan teman sekolahnya, ibunya rela jauh-jauh pindah dari Tokyo untuk memindahkan tempat bersekolah Kakeru agar putranya tidak menderita. Ibunya menyesal karena sudah bertindak egois dan tidak memberitahukan Kakeru terlebih dahulu sebelum melakukan semua hal itu. Di akhir, ibu Kakeru mengatakan jika ia hanya ingin melihat putranya bahagia. Malam harinya, Kakeru tidak datang ke tempat janjian dengan teman-temannya. Suwa dan Chino mencoba untuk menghubungi Kakeru, tetapi tidak ada jawaban darinya. Mereka pun berinisiatif untuk datang ke tempat Kakeru tinggal, yaitu rumah neneknya. Namun, neneknya memberitahu jika Kakeru sudah pergi. Karena merasa sangat cemas, Naho, Suwa, Chino, Azu, dan Hagita terus mencari keberadaan Kakeru. Tak lama, Hagita mengetahui di mana posisi Kakeru berada. Di sisi lain, Kakeru terus saja mengayuh sepedanya dan berniat untuk mengakhiri hidupnya saat itu. Namun, ketika Kakeru akan menabrakkan dirinya ke sebuah truk, ia kembali teringat dengan kenangan-kenangan yang sudah ia habiskan bersama dengan Naho dan teman-temannya. Tepat di saat truk itu akan menabrak dirinya, Kakeru langsung membelokkan sepedanya dan berhasil menghindar dari truk tersebut. Di saat yang bersamaan, teman-temannya juga sampai di tempat itu. Kakeru memberitahukan karena rasa penyesalannya terhadap sang ibu, ia berniat mengakhiri hidupnya. Tetapi ia mengurungkan niatnya karena Kakeru masih ingin menghabiskan waktu yang ia miliki bersama dengan teman-temannya. Kemudian mereka semua mengatakan jika Kakeru tak harus menanggung semua beban yang ia miliki seorang diri. Di akhir, teman-teman Kakeru mengatakan jika mereka semua begitu menyayangi dirinya. Kakeru pun sangat bersyukur karena ia bisa memiliki teman-teman sebaik mereka. Di akhir film, Kakeru dan teman-temannya pergi ke sebuah bukit untuk melihat matahari terbenam bersama-sama. Naho pun merasa sangat berterima kasih kepada dirinya di masa depan. Berkat surat tersebut, mereka semua berhasil menyelamatkan Kakeru. Mulai saat ini, mereka semua akan terus bersama-sama untuk selamanya. Lalu, film pun berakhir. Setelah menonton film ini, saya jadi ingin mempunyai sahabat seperti Naho dan teman-temannya. Bagi kalian yang ingin mencari film tentang cinta dan persahabatan, Orange sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Sayangnya, sampai film ini berakhir, tidak ada penjelasan, baik secara logis maupun sains, tentang bagaimana caranya Naho dan Suwa bisa mengirimkan surat ke diri mereka sendiri yang berada di 10 tahun yang lalu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.